Bismillahirrahmanirrahim. Abu Nalfadil, Mudiru Ma'hadid Daril Amanah, Asy-Syaikh Al-Hajj Mas'ud Abdul Qadir, Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Fatwa MPD, Fadilatul Kiram, ala jami'il asatid wal ustadat, wa ayyuhat talibin wal musyahid fi ayyi makanin kana rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan bulatnya dunia dan akhiratnya, sehingga dalam perempatan yang penuh barokah ini kita dapat bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak bintang di langit dan dedaunan di ranting-ranting yang masa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Hadirnya saya di sini di hadapan hadirin dan hadirat yang luar biasa dengan berbagai aspek kemampuan, tidak lain hanyalah sebagai pembawa acara dalam rangka kuliah subuh Ramadan keempat yang hebat dan akurat. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Furqan. Ridhoillahi wa li syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya penyampaian kajian Islami oleh beliau Ustadz Haji Muhammad Fatwa MPD melalui kitab Syamil. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrillah, wassalatu wassalam ila sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswaji wa dzurriyyati amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini pagi yang penuh barokah insyaallah. Hari keempat di hari Ramadan ini, semoga puasa kita diterima, amal ibadah kita diterima, Allahumma amin. Jadi kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Syama'il An-Nabi, namanya Syama'il Nabi, Syama'il Rasul. Dalam kitab Syama'il ini menerangkan bentuk-bentuk Rasulullah ya. Jadi kalau suatu hari kalian ketemu Rasulullah itu tidak kaget ya. Allahumma amin. Insya Allah orang yang ketemu Rasulullah itu pasti dia akan selamat ya. Dan susah kalau biar bisa ketemu itu juga caranya susah. Gimana caranya? Berbanyak membaca solawat. Solawat banyak. Ada mauludun Nabi itu juga namanya solawat. Jadi suatu hari itu ada mauludun Nabi di Pekalongan itu ya. Pekalongan di Nabi Lutfi bin Yahya itu ada mauludun Nabi. Dan ketika mauludun Nabi itu
itu ada cahaya jatuh dari atas itu. Dan tidak semuanya orang tuh melihat itu ya. Setelah selesai acara, orang-orang pada nanya ke Sayyidina Habib Lutfi, ya Habib, itu apa tadi gitu? Ya siapa lagi kalau bukan Rasulullah itu ya. Makanya ketika orang maulidin Nabi, kalau belum tahu manfaatnya itu akan ngomong tidak bagus. Kalau sudah tahu manfaatnya dia pasti akan kekurangan gitu ya. Itu fadilahnya maulidin Nabi ya. Jadi di dalam kitab Syamil ini adalah satu-satunya kitab yang membahas tentang bentuk tubuhnya Rasulullah ya. Kata Habib Abdul Qadir Asghaf, beliau seorang waliul kutub, man indahu asyama'il nabi, man indahu at-Tirmidzi, barang siapa yang mempunyai kitab Tirmidzi di dalam rumahnya, maka rumahnya itu setiap hari seperti adanya Rasulullah ya. Jadi kalian kalau pengen setiap hari rasanya hidup bersama Rasulullah ya, carilah kitab ini sampai ketemu ya. Di mana di Timur Tengah ada namanya Syekh Hariri. Syekh Hariri itu adalah salah satu muridnya namanya Habib Muhammad Al-Haddar. Habib Muhammad Al-Haddar itu bapaknya Habib Umar atau bapaknya Habib Umar, Habib Muhammad Al-Haddar. Jadi Syekh Hariri itu beliau suatu hari, Syekh Hariri itu mempunyai orang yang musyahadah. Artinya apa? Orang yang selalu bisa melihat Rasulullah ya. Dan beliau mempunyai kerinduan yang sangat tajam. Beliau suatu hari itu sakit. Ketika sakit berobat di rumah sakit, dadanya tuh sakit rasanya. Akhirnya ketika masuk rumah sakit dirongsen ya. Nah ketika dirongsen itu para dokter tuh kaget, dirongsen badannya, para dokter tuh kaget. Wah, kenapa itu? Karena itu tidak ada jantungnya itu orang. Tapi beliau masih hidup. Akhirnya dokter itu memanggil semua teman-temannya dokter di situ. Dipanggil semuanya. Dilihatkan, ini loh ada orang masa tidak punya jantung katanya. Tidak punya jantung dan itu satu-satunya orang di dunia yang tidak punya jantung. Nah, ditanya itu Syekh Hariri ditanya dokter, ya Syekh, jantung kamu di mana gitu? Apa jawabnya beliau? Jantung saya titipkan kekasih saya di Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang sangat kaya raya, mempunyai 20 perusahaan. Jadi kayanya sangat luar biasa sekali ya. Dan setiap hari selalu baca sholawat ribuan kali. Dan suatu hari Syekh pulang sama dokter disuruh datang lagi. Akhirnya dokter itu memanggil seorang ahli jantung dari Jerman itu ya. Orang ahli jantung dari Jerman dipanggil. Nanti hari ini kesini lagi ya kata dokternya itu. Akhirnya Syekh datang lagi, dirongsen lagi. Jantungnya juga enggak ada itu ya. Nah, itu salah satu karomah orang soleh itu ya. Karena Syekh Hariri itu hampir setiap hari beliau musyahadah atau melihat langsung ketemu dengan Rasulullah, tidak mimpi tapi bertemu langsung. Dan suatu hari beliau pergi ke mana? Pergi ke Tarim. Di Yaman, ke Tarim. Tempat saya mondok itu di sana. Jadi ketika di Tarim,
Syahrir itu sudah sangat rindu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah tidak datang, nggak seperti biasanya. Akhirnya apa? Syahrir ngomong ke Habib Muhammad Al-Haddar itu, ke gurunya. Ya Ustadz, kenapa saya di Tarim itu tidak bisa melihat Rasulullah, katanya. Apa jawabannya? Kalau kamu di Tarim cukup melihat siapa? Habib Umar bin Hafid. Ya. Jadi kalau di kota Tarim itu cukup melihat siapa? Habib Umar bin Hafid. Gitu. Karena tingkah lakunya beliau seperti Rasulullah. Keterangan dalam kitab Syama'il, karena Nabi fahman, mufakhaman, ya tala'lu wajhuhu, tala'lu al-qamari lailatul qadari. Karena Nabi fahman, mufahman, postur Nabi SAW terlihat besar. Postur tubuh yang besar ditambah dengan kebesaran jiwa beliau semakin menguatkan karakter kewibawaan pada diri beliau di antara para sahabat dan orang-orang yang berinteraksi langsung dengan beliau. Jadi suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Ka'bah itu, di Ka'bah mau manjat Ka'bah Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah itu ya. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib disuruh Rasulullah, ya Ali, kamu naik ke pundak saya, katanya. Wah, jangan Rasul, masa saya mau naiknya pundaknya Rasulullah, tidak adab sekali, katanya. Terus gimana? Ya Rasulullah naik pundaknya saya. Benar kamu Ali, kata Rasulullah. Benar kamu Ali. Ya Rasul, benar. Jadi ketika Rasulullah naik pundaknya Sayyidina Ali, baru kakinya baru naik satu ke pundaknya itu, Sayyidina Ali nggak bisa bangun itu. Kenapa? Karena Rasulullah itu kekuatannya 70 laki-laki surga. 70 laki-laki surga, satu orang laki-laki di surga itu kekuatannya 70 laki-laki di dunia. Jadi bayangkan berarti berapa kekuatannya? 70 kali 70 berapa? 4.900. Jadi kekuatannya tubuhnya Rasulullah itu 4.900. Makanya Sayyidina Ali nggak bisa berdiri itu. Ketika mau manjat Ka'bah nggak bisa. Baru kaki satu saja sudah jatuh itu ya. Nah, jadi nanti kalau kalian masuk surga, laki-laki satu itu kekuatannya 70 laki-laki dunia. Dan dikasih 70 bidadari. Allahumma amin. Tapi orang soleh itu yang dicari bukan bidadari ya. Orang soleh itu yang dicari bisa mustahadah, musyahadah billahi ta'ala. Jadi bisa ketemu langsung dengan penciptanya. Ya tala'la wajhuhu tala'lu al-qamar lailatal badri. Menerangkan bahwa wajah beliau itu bercahaya bagi rembulan di malam hari ya. Jadi wajahnya itu sangat bersinar. Kalau Nabi Yusuf itu terkenal manusia paling ganteng itu ya. Jadi Nabi Yusuf itu baru setengahnya gantengnya Rasulullah itu ya. Jadi bayangkan itu ya. Jadi Rasulullah gantengnya kayak apa? Sangat luar biasa sekali itu ya. Atwala minal marbu, bahwa tinggi badan Nabi Muhammad SAW lebih tinggi dibanding mereka yang tergolong pendek. Namun tidak lebih tinggi dari mereka yang dianggap tinggi. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa postur tubuh beliau cukup ideal ya. Aksara minal zahzahah, menyebutkan bahwa tinggi badan beliau lebih pendek dari mereka yang dianggap tinggi. Ashamal hamah,
Artinya apa? Bahwa kepala beliau juga tampak besar. Relasi syar'i berarti pada rambut Nabi terdapat sedikit bagian yang ikal atau bergelombang ya. Inin farakot akikotuhu farokoha, berarti Nabi SAW selalu menyisir rambutnya. Kalau menyisir, gimana menyisirnya rambutnya Rasulullah? Membelah rambutnya menjadi 2 bagian. Jadi rambutnya itu saking bagusnya itu bisa disisir 2 bagiannya. Dikatakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad berkata, Nabi Muhammad SAW membiarkan rambutnya, kemudian beliau membelah rambutnya ya, membelah rambutnya dengan sisirnya. Jadi maksudnya apa? Menjadikan keseluruhan rambutnya terbelah menjadi 2 bagian karena saking apanya? Karena rambutnya saking indahnya ya. Tidak ada yang mempunyai rambut seperti rambutnya Rasulullah. Ujawis sya'ruhu sahmata uzunaihi idza huwa wafarahu. Jadi rambutnya beliau tidak menutupi daun telinga. Asharul laun, kata Al-Azhar ini berarti warna putih yang disemir dengan warna kemerah-merahan. Wasi al-jaban adalah dahi beliau tampak lebar ya. Jadi dahinya sini itu agak lebar ya. Azajul hawajid atau kata al-hajib berarti tulang wajah bagian depan yang terletak pada bagian atas mata tumbuh alis sedikit. Masing-masing alisnya memanjang hingga ujung mata. Pada wajah Rasulullah alisnya tampak tebal memanjang. Nah, alisnya itu beda dengan kita orang ya. Tebal, memanjang, namun tidak sampai tertaut ya. Sebagian orang memiliki alis yang tertaut. Dalam bahasa Arab dengan bentuk alis seperti ini disebut apa? Koronin. Adapun yang kedua alisnya terpisah disebut ablaj. Pada umumnya orang Arab lebih menyukai terpisahnya kedua alis tersebut dan ini terdapat pada hanya fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya disebutkan bainahuma irkun yadiruhul luhul godob ya. Di antara kedua alisnya tampak beberapa urat yang ketika beliau marah itu kelihatan apa? Akan memerah ya. Yang selanjutnya itu akmal irnain berarti hidung beliau itu mancung dan agak panjang. Kemudian lahu nurun ya'luhu. Nurun ya'luhu. Ini pada ujung hidungnya terlihat sebuah cahaya yang tampak mancar. Jadi hidungnya Rasulullah itu mancung dan di ujungnya itu keluar cahaya yang memancar itu. Barang siapa yang mengamati secara cermat, niscaya ia akan menyangka bahwa bagian ujung hidung beliau itu selalu mancung. Jadi kenapa ketika di surga itu iblis itu disuruh sujud kepada Nabiul Adam? Nah itu rahasia itu. Jadi Allah itu tidak pernah menyuruh atau menyuruh seorang hamba itu sujud selain kepada Allah. Tapi ketika di surga itu Allah menyuruh iblis malaikat untuk sujud kepada Nabiul Adam. Karena ketika itu Rasulullah itu Nur Muhammad ya.
Jadi kan ana awwalu bu'istu, ana awwalu khaliqa wa akhiru bu'istu. Jadi saya itu pertama kali diciptakan dan terakhir kali dikirim ke dunia sebagai nabi. Nah, ternyata apa? Ternyata Nabi Adam ketika itu dikasih namanya Nur Muhammad ya. Jadi sujudnya itu bukan sujud karena menyembah Nabi Adam, bukan. Nah, Nur Muhammad itu apa? Nur Muhammad itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu Nur Muhammad ditaruh di mana? Nah, di dakunya Nabi, di dadanya Nabi Adam. Akhirnya apa? Akhirnya iblis disuruh sujud, tidak mau ya. Malaikat mau saja ya. Setelah itu Nur Muhammad ditaruh di mana? Di tangannya Nabi Adam. Iblis disuruh sujud lagi, tidak mau lagi ya. Malaikat selalu taat gitu ya. Nah, itu makanya kenapa tubuhnya Rasulullah itu bercahaya itu ya. Karena beliau adalah makhluk yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan nabi yang paling terakhir dikirim ke dunia ya. Selanjutnya kasul ihya. Berarti apa? Jenggot beliau itu tebal dan lebat ya. Nah, jadi hukum memanjangkan jenggot itu ya sunnah. Kalau tidak memakai jenggot enggak apa-apa. Kenapa orang Indonesia itu jarang jenggotan ya? Karena emang enggak ada benih-benihnya jenggot itu ya. Kalau orang Arab tuh kan emang jenggotnya sangat luar biasa itu. Jadi kalau kalian pengen memanjangkan jenggot ya itu sunnah dan sangat bagus. Salah satu sunnah Rasul ya. Sahlul Kodaini berarti kedua pipi beliau halus, rata dan bersih. Nah, pipinya itu rata, halus dan bersih ya. Dali ulfami berarti bagian bibir beliau tampak sedikit tebal namun tetap serasi dengan wajahnya ya. Muflajul asnan berarti gigi Nabi itu tersusun sedikit renggang namun sangat rapi ya. Dakikul masrobah Nabi SAW memiliki bulu dada yang tipis dan halus. Kalau orang Indonesia itu sedikit yang mempunyai bulu dada itu ya. Karena unukuhu jidu dumyah fi syafa'il fidah. Jadi leher Nabi SAW yang tegak dan lurus tampak sangat indah sekali ya. Hal ini menunjukkan betapa sempurna dan idealnya anggota tubuhnya beliau ya. Penampilan beliau sangat ideal, proporsional atau dalam bahasa Arab mu'tadilul khalqi ya. Orang yang sangat sempurna ya. Badin mutamasik berarti badan beliau tampak kekar dan padat berisi ya. Tadi yang kita sebutkan tadi, jadi kekuatannya Rasulullah itu 70 laki-laki surga. Sebagaimana disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam hadis lain, di mana beliau mengungkapkan walam yakun bil mutaham, badannya itu tidak gemuk. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa badan Nabi Muhammad SAW bukan badan yang kurus dan lemah, namun pula bukan badan yang gemuk atau bahkan buncit, melainkan berbadan kekar, padat berisi. Hal ini menggambarkan beliau itu sangat sehat dan kuat. Sawaun alwaton berarti bagian perut dan dada beliau datar, sejajar dan tidak terdapat semacam gundukan yang menandakan buncit ya. Jadi ini tubuhnya itu rata, tidak buncit kayak orang-orang Indonesia itu ya. Antara dada dan perut beliau sama-sama rata dan sejajar. Disebutkan
Aridul sodri, yang berarti dada beliau cukup lebar. Lalu dikuatkan lagi dengan keterangan bait ma bainal mankibaini damul karodis, yang berarti jarak antara kedua bahunya cukup lebar. Anwarul mutajarid, menerangkan bahwa bagian tubuh Nabi SAW tidak ditumbuhi bulu, terlihat yang tidak ditumbuhi bulu akan terlihat bercahaya. Jadi tubuh Rasulullah itu yang tidak ada bulunya itu mengeluarkan cahaya. Ausil ma'a baina labah wasurah bisar'i syarif, berarti memiliki bulu yang tumbuh pada pangkal leher hingga pusarnya. Hal ini digambarkan bahwa bulu dadanya beliau bak garis yang membelah dada ya. Arid satyaini wal batni, berarti bagian dada perut beliau yang tidak ditumbuhi bulu itu akan apa? Tampak bersih dan bercahaya. Dan kedua tangan bahu bagian dada atas ditumbuhi bulu-bulu yang halus ya. Jadi orang Indonesia itu yang keluar bulunya itu ya termasuk tubuh yang indah itu ya. Tawalid zunden, berarti telapak tangan beliau lebar, ujung jemari beliau panjang ya. Ini ujung-ujung jarinya panjang nih. Pada telapak kakinya terdapat bagian yang ketika itu ditampakkan ke tanah, maka bagian tersebut tidak dapat menyentuh tanah, dan bagian ini tidak terlalu tinggi ataupun rendah, akan tetapi berukuran sedang ya. Terus masyul kodama ini berarti kedua kaki Nabi Muhammad SAW tidak terdapat gurat atau pecahan permukaan kulit ya. Jadi kulitnya itu saking halusnya itu tidak ada yang pecah-pecah kulitnya ya. Jika dialiri air, maka kalau dialiri air di kulitnya itu airnya nggak bakal nempel ya. Nggak kayak kita kalau wudu kadang airnya nempel. Ini tubuhnya tuh saking halusnya, ketika dialiri air itu ya nggak nempel. Iza zala kol'an, apabila beliau berjalan akan mengangkat kakinya dengan kuat dan tegak. Makanya tanda orang malas itu apa kalau jalan? Tanda orang malas itu kalau jalan tuh diseret, serek gitu kan. Itu berarti orang tuh malas itu ya. Wayam si haunan, berarti saat beliau menapakkan kaki dengan mantap namun tetap sopan dan beradab ya. Sikap berjalan dengan sopan ini merupakan salah satu sekian ciri dari Rasulullah yang sangat sempurna ya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah Al-Furqan, berarti langkah Nabi SAW cukup lebar namun tidak berlebihan. Seakan-akan beliau sedang menurun dataran miring, atau jadi jalannya Rasulullah itu seperti turun dari dataran miring. Jalannya cepat, kakinya diangkat, tidak saksep, tegak ya. Wa idza iltafata jami'an, apabila beliau menoleh kepada seseorang, maka seluruh tubuhnya akan menghadap kepada orang itu. Beliau sama sekali tidak membelakangi ataupun berpaling. Hal ini menunjukkan betapa rendah hati hormatnya beliau kepada setiap orang yang ditemuinya ya. Jadi siapapun yang ketemu dengan beliau itu akan sangat nempel hatinya dan akan sangat terkenang. Makanya seperti Sayyidina Abu Bakar itu kan dulu seorang preman yang ganas itu kan. Akhirnya apa? Ketika ketemu dengan Rasulullah ya tersemsem juga, akhirnya menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena akhlaknya Rasulullah ya.
yasuku ashabahu, apabila berjalan dengan orang mendahulukan sahabatnya. Jadi cara berjalannya Rasulullah gimana? Jadi orang itu suruh berjalan di depannya, Rasulullah berjalan di belakangnya itu ya. Itu saking hormatnya atau saking takdimnya seseorang itu kepada Rasulullah itu ya. Nah, jadi dari sekian banyak ciri-ciri tubuh Rasulullah, semoga kita bisa menirunya semuanya ya. Yang belum pernah ketemu ya berusaha, mumpung masih di Darul Amanah, ya, berusaha dengan keras, berdoa Allahumma ja'al fi akhiri hayatina bi qouli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wal musyahadah bir Rasul ya. Ya Allah, jadikanlah ketika saya mati itu mengeluarkan kata-kata la ilaha illallah dan saya bisa ketemu dengan Rasul dalam mimpi-mimpi saya di dunia, ketika sakaratul maut, ketika di alam barzah, dan ketika di surga. Allahumma amin ya. Semoga yang kita pelajari pagi ini semuanya barokah, semuanya bermanfaat dan dibukakan hatinya semuanya. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pertemuan kita pagi ini berjalan dengan penuh barokah. Allahumma amin. Syukran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Muhammad Fatwa MPD. Semoga dengan kajian tersebut dapat menambah wawasan serta keberkahan ilmu bagi kita semua. Acara yang selanjutnya, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Liridoi wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.